Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semuanya, pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi di balik bintang-bintang? Atau bagaimana jika semut bisa bicara dan pohon bisa mendengar? Dunia sebelum tidur adalah dunia yang berbeda. Di sini, semua mungkin terjadi. Jadi tutup mata perlahan, biarkan Bunda akan membawakan cerita ini untuk menuntunmu ke negeri imajinasi, tempat semua keajaiban dimulai. Mari kita mulai ceritanya. Pegawai Negeri Sipil Indonesia jatuh cinta pada janda muda adal Ukraina. Hari itu seharusnya seperti hari-hari biasa. Eko duduk di meja pelayanan, mengenakan seragam PNS warna khaki yang sudah agak pudar warnanya. AC kantor ngadat, kipas angin, hanya memutar angin panas. Ia sudah terbiasa dengan suasana itu. Kantor Kecamatan Klomprit memang sederhana, tapi disitulah Eko bekerja dengan jujur. Jam belum genap menunjukkan pukul 10 pagi saat seorang perempuan tinggi berambut pirang masuk ke ruangan pelayanan. Semua orang di ruangan sontak melirik. Kulit putihnya mencolok di tengah warga yang mayoritas pribumi. Matanya kebiruan, raut wajahnya tegas tapi teduh. Perempuan itu berjalan pelan menuju meja tempat Eko duduk. Di tangannya ada map berisi beberapa berkas. Ia mencoba tersenyum sambil menunjuk tulisan di map yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Agak kaku. Apa? Ini benar tempat? Saya mengurus surat. Tinggal? Tanyanya dengan logat asing yang tebal. Eko bangkit dari duduknya dan tersenyum. Sopan. Iya, Ibu. Silakan duduk. Boleh saya lihat berkasnya? Perempuan itu duduk, menyerahkan map. Di salah satu formulir tertulis namanya, Darina Vasilenko, 28 tahun. Status, janda. Kewarganegaraan, Ukraina, Dr. Eko. Mulai membaca sambil menjelaskan dengan sabar. Bahasa Inggrisnya tak sempurna, tapi cukup untuk memahami maksud Darina. Ia menjelaskan prosedur surat izin tinggal untuk WNA yang menyewa rumah di desa dan mengurus bisnis kecil. Bisnis makanan? Tanya Eko sambil menandai kolom formulir. Darina mengangguk. Saya suka masak. Makanan Ukraina, saya ingin coba jual. Di sini, tenang. Eko hanya mengangguk. Tak banyak bertanya. Ia terbiasa melihat warga datang dan pergi. Tapi kali ini, berbeda. Warga yang satu ini berasal dari ribuan kilometer jauhnya. Selama pengurusan, Darina beberapa kali datang lagi ke kantor. Kadang membawa dokumen tambahan, kadang hanya ingin memastikan prosedur. Anehnya, dia selalu datang di jam istirahat, saat Eko masih duduk makan bekal di meja belakang kantor. Suatu siang, Darina datang membawa 2 kotak makanan. Saya coba masak. Ini borscht. Mau coba? Eko, yang sedang mengunyah tempe orek, nyaris tersedak. Tapi ia tertawa kecil dan menerima kotak itu. Warna makanannya merah, ada aroma asam dan rempah yang asing. Ini enak, tapi saya belum pernah makan makanan seperti ini, ucap Eko setelah suapan pertama. Darina tersenyum senang. Besok saya buat lagi versi pedas. Hari-hari berikutnya, Darina sering datang. Kadang membawa makanan. Kadang duduk cukup lama sambil bertanya tentang desa, budaya lokal, dan kebiasaan masyarakat. Eko pun mulai terbiasa menjelaskan tentang gotong royong, pengajian, hingga tradisi bancakan. Suatu hari, Eko berani bertanya, "Kenapa ibu tinggal di sini?" Maksud saya, jauh dari rumah. Darina menunduk sejenak. Saya ingin mulai hidup baru. Suami saya meninggal tahun lalu. Saya bosan dengan hidup mewah tapi sendiri. Di sini, saya tenang. Eko mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Waktu berjalan. Interaksi mereka jadi lebih sering dan lebih akrab. Masyarakat mulai berbisik, tapi Eko tak terlalu peduli. Ia tahu batasnya. Ia hanya PNS biasa. Sedangkan perempuan itu, dari caranya berbicara dan pakaian rapi yang selalu dikenakan, jelas bukan orang sembarangan. Namun,
Darina tidak pernah bersikap tinggi hati. Ia bahkan pernah datang ke rumah Eko saat hujan turun deras. Membawa semangkuk sup dan payung. "Saya lewat dekat sini. Saya ingat kamu tinggal di rumah ini," katanya ringan. Eko hanya bisa mengangguk dan menerima sup itu dengan kikuk. Malam itu, Eko duduk di kamarnya sambil menatap jendela. Hujan masih turun. Ia menulis sesuatu di buku kecilnya. "Aku tak tahu siapa sebenarnya dia. Tapi dia membawa kedamaian yang tak bisa aku jelaskan." Di sudut lain, Darina juga duduk sendiri di rumah kontrakan kecilnya. Ia menatap ponselnya lama sebelum menulis pesan yang tak jadi ia kirim. "If I ever love again, I hope it's someone like you, Eko." Hari Rabu biasanya menjadi hari paling santai di Kecamatan Klumprit. Tidak banyak warga yang datang. Eko memanfaatkan waktu itu untuk menyusun arsip sambil mendengarkan radio kecil milik Pak Bambang, pegawai paling senior di kantor. Saat jarum jam menunjuk pukul 11.35, Darina muncul lagi. Kali ini tanpa map atau dokumen. Ia memakai blus putih dan celana jeans sederhana. Rambut pirangnya dikuncir ke belakang, tampak lebih santai dari biasanya. "Saya bawa makan siang. Kamu sudah makan?" tanyanya. Langsung duduk di bangku sebelah. Meja Eko tersenyum gugup. "Belum, tapi biasanya saya bawa bekal. Simpan dulu bekalmu. Hari ini saya masak rendang. Saya belajar dari tetangga," ujarnya sambil mengangkat 2 kotak makan yang masih hangat. Eko diam sejenak. Ia menerima kotak itu dan mencium aroma yang mengejutkannya. "Ini rendang? Serius?" Darina tertawa. "Ya, versi saya. Coba dulu, nanti beri nilai." Mereka duduk di ruang kecil belakang kantor, tempat biasanya pegawai makan siang. Pak Bambang hanya melirik sambil terkekeh. "Wah, enak juga jadi PNS muda sekarang. Makan siang diantar bule," katanya sembari berlalu. Eko mencicipi rendang buatan Darina. Rasanya tak seperti rendang Padang yang biasa ia beli di warung, tapi tidak buruk. Malah ada rasa khas yang unik. Pedas, tapi ada asam ringan dan aroma daun yang tidak biasa. Lumayan, enak malah. "Sedikit beda, tapi saya suka," ujar Eko. Darina tampak lega. "Saya ingin buka warung makanan kecil nanti, tapi belum yakin. Saya masih pelajari rasa lokal." Eko menatap Darina dengan rasa kagum. "Kenapa kamu repot-repot buka warung? Kamu kan dari keluarga berada." Darina tersenyum tipis. "Saya punya banyak hal di Ukraina, tapi saya tidak punya satu hal yang paling penting, orang yang saya percayai." Eko tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Ucapannya terasa berat, tapi tulus. Makan siang itu jadi lebih dari sekadar makan. Mereka ngobrol panjang. Tentang makanan, tentang keluarga, tentang hidup di Indonesia. Darina bercerita bahwa orang tuanya dulu pebisnis restoran, dan ayahnya punya jaringan hotel kecil. Tapi sejak suaminya meninggal karena kecelakaan pesawat pribadi 2 tahun lalu, ia menjual sebagian bisnis dan memilih tinggal di negara yang lebih tenang. "Saya ke Indonesia pertama kali sebagai turis. Tapi saya suka suasananya. Orang-orangnya ramah, makanan enak, dan saya tidak merasa diawasi seperti di rumah sendiri," katanya. Eko mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, tidak mudah bagi seseorang dari luar negeri untuk membaur, apalagi seorang janda muda dari Eropa Timur. Tapi Darina terlihat sungguh-sungguh. Sebelum pulang, Darina berdiri dan menatap Eko lama. "Kalau saya buka warung nanti, kamu mau jadi pelanggan pertama?" Eko tersenyum. "Kalau makanannya gratis, saya pelanggan tetap." Darina tertawa kecil. "Saya catat itu." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Eko mulai merasa ada yang berbeda. Ia menunggu-nunggu jam makan siang. Ia mengecek ponselnya lebih sering, berharap ada pesan dari Darina. Meski tidak selalu datang, Darina beberapa kali mengirim makanan lewat ojek online ke kantor kecamatan. Selalu dengan catatan kecil. "Hari ini saya masak gulai ayam, coba ya." Pak Bambang dan pegawai lain mulai menggoda, tapi Eko hanya tertawa. Ia tidak mau berpikir terlalu jauh. Namun, suatu sore, Darina datang ke rumah Eko. Bukan sekadar mampir. Ia duduk di ruang tamu sempit, membawa 2 gelas teh botol
dan sekantong besar roti isi. "Saya tidak bisa tidur belakangan ini," ucapnya. Membuka pembicaraan, Eko terkejut. "Kenapa?" Darina menatap dinding rumah Eko yang penuh kalender dan stiker hadiah sabun cuci. "Saya takut. Bukan karena tempat ini, tapi karena saya mulai nyaman." Eko menelan ludah, tidak tahu harus bicara apa. Darina melanjutkan, "Saya takut terlalu betah. Karena kalau terlalu betah, saya akan sulit kembali ke kehidupan sebelumnya." Eko duduk di kursi kayu, tangan gemetar sedikit. Ia tidak menyangka perbincangan akan sejauh ini. Tapi ia tahu, ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Ia tahu, apa yang mereka rasakan bukan sekadar pertemanan antar dua orang asing yang saling bantu. Malam itu, setelah Darina pulang, Eko membuka jendela kamarnya. Udara dingin masuk. Ia menatap langit yang berawan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Eko bertanya dalam hati, apakah ini jalan yang benar? Apakah mungkin janda muda dari Ukraina bisa menerima PNS kampung seperti aku? Pagi itu, Eko datang lebih awal ke kantor Kecamatan Klumprit. Langit masih mendung, dan udara masih lembab bekas hujan semalam. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi bika Ambon, makanan kesukaan Darina yang minggu lalu ia puji berkali-kali. Namun bukan sekadar kue yang Eko bawa pagi itu. Ia juga membawa sesuatu yang lebih berat, keberanian. Sudah 3 minggu sejak makan siang pertama mereka. Sejak saat itu, kedekatan mereka tumbuh perlahan. Darina makin sering datang. Kadang hanya untuk ngobrol 10 menit, kadang duduk diam di depan meja Eko sambil membaca buku kecil tentang bahasa Indonesia. Ia seperti menemukan tempat nyaman di kantor yang selama ini hanya berisi tumpukan berkas dan keluhan warga. Eko menunggu di ruang depan, tapi hingga jam istirahat tiba, Darina belum muncul. Hatinya mulai tak tenang. Ia sempat berpikir, mungkin hari ini bukan hari yang tepat. Mungkin harus ditunda. Tapi otaknya segera menolak. Tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk hal seperti ini. Tepat pukul 2.17, Darina akhirnya datang. Kali ini mengenakan dress panjang berwarna biru gelap. Wajahnya tampak lelah tapi tetap cantik seperti biasa. "Maaf telat. Tadi ada tamu datang ke rumah," katanya sambil menarik napas panjang. "Saya bawa salad dari rumah, mau?" Eko mengangguk. Ia berusaha menyembunyikan kegelisahan. Mereka duduk di tempat biasa. Pak Bambang kali ini tidak ada. Hanya ada suara kipas angin tua yang berderit pelan. Eko menyerahkan kotak bika Ambon. "Ini untuk kamu. Dari Pasar Gede. Masih hangat." Darina tersenyum lebar. "Terima kasih, saya suka ini." Setelah hening beberapa saat, Eko akhirnya berbicara. "Darina, saya mau ngomong sesuatu." Darina menatapnya. "Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya tidak bisa terus berpura-pura biasa saja." Darina mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Eko menarik napas. "Saya suka kamu." Ucapan itu keluar seperti batu besar yang akhirnya jatuh dari pundaknya. "Saya tidak tahu sejak kapan, tapi setiap hari kamu datang saya makin yakin. Bukan karena kamu cantik, atau bule, atau janda kaya, tapi karena saya merasa kamu jujur, kamu tulus, dan saya suka berada di dekatmu." Darina diam. Tangannya menggenggam gelas plastik berisi teh manis. Eko melanjutkan, suaranya sedikit bergetar. "Saya ini cuman pegawai kecamatan, gaji pas-pasan, rumah kontrakan, nggak punya mobil, bahkan motor saya sering mogok. Tapi saya serius. Kalau kamu memberi saya kesempatan, saya akan jaga kamu, selalu." Beberapa detik berlalu. Hening. Hanya suara daun jendela yang terbentur angin. Darina menunduk. Lalu perlahan tersenyum. "Kamu tahu? Ini pertama kali ada pria Indonesia yang ngomong jujur kayak gitu ke saya." Eko nyaris tak bisa bernapas. Ia tidak tahu itu tanda baik atau buruk. "Saya bukan orang yang mudah percaya, Eko. Suami saya dulu juga bilang begitu. Janjinya banyak, tapi akhirnya mati di tempat tidur perempuan lain," ucap Darina datar. Eko menelan ludah. "Tapi saya juga bukan orang yang menutup hati. Kalau saya datang ke sini terus, itu karena saya merasa nyaman. Sama seperti kamu." Eko menatap matanya, deg-degan tapi penuh harapan.
Darina melanjutkan, "Kamu tahu, saya pernah ditanya orang, kenapa kamu suka datang ke kantor kecamatan? Mereka pikir saya sedang bangun bisnis atau cari properti. Tapi alasan sebenarnya, ya karena kamu." Eko nyaris tak percaya. Darina kemudian menghela napas pelan dan tersenyum kecil. "Kalau kamu tanya, apakah saya siap hidup dengan pria sederhana?" Saya jawab, "Mungkin belum. Tapi saya ingin mencoba." Ucapan itu membuat dada Eko hangat. Ia tidak butuh janji besar. Kata ingin mencoba saja sudah lebih dari cukup. Setelah makan siang itu, hubungan mereka berubah. Darina tidak lagi hanya datang sebagai pasamadan. Ia datang sebagai seseorang yang membuka hati. Mereka mulai jalan bareng, kadang ke pasar, kadang hanya makan bakso di pinggir jalan. Suatu malam, Darina mengajak Eko ke rumah kontrakannya. Ia memperlihatkan rak-rak kecil tempat ia menyimpan bahan-bahan untuk bisnis makanan ringan yang sedang ia rintis. "Aku ingin punya usaha sendiri. Biar kalau suatu hari aku hidup sama kamu, aku bisa bantu, bukan hanya numpang hidup." Eko hanya bisa terdiam. Darina bukan hanya mau menerima hidupnya, tapi juga ingin tumbuh bersamanya. Saat Eko pamit pulang, Darina berkata pelan, "Kalau aku jadi istrimu, aku harus belajar agamamu, kan?" Eko terkejut. "Itu, terserah kamu. Aku nggak pernah maksa." Darina menatap mata Eko. "Aku tahu. Tapi kalau aku mencintaimu, aku juga harus mencintai keyakinanmu. Aku ingin tahu, bukan karena dipaksa, tapi karena aku merasa ini jalan yang baik." Malam itu, Eko pulang dengan langkah pelan. Hatinya penuh. Dadanya hangat. Ia sadar, kisah ini belum tentu akan mudah. Tapi ketika seorang perempuan seberani Darina mau belajar untuk mencintai, bukan hanya dirinya, tapi juga keyakinannya, maka semua rasa takut bisa dikalahkan. Sore itu, langit klumprit bersih sekali. Burung-burung kecil masih berseliweran di kabel listrik, dan anak-anak kecil berlarian di pinggir jalan membawa layangan. Eko berdiri di depan rumah kontrakannya, memandangi motor tuanya yang baru selesai dicuci. Bukan karena ada acara penting, tapi karena hari ini Darina akan bertemu orang tuanya. 3 hari lalu, Eko sudah menelepon ibu di kampung. Minta izin pulang membawa teman. Ibu tidak banyak tanya. "Kalau serius, bawa aja. Tapi jangan lupa beli oleh-oleh gudeg ya," katanya. Di telepon sambil tertawa. Darina datang tepat waktu. Ia mengenakan kemeja panjang warna krem dan celana kain sederhana. Tidak menor, tidak mencolok. Wajahnya terlihat gugup tapi tetap hangat. "Eko, aku takut mereka nggak suka aku," bisiknya saat duduk di atas motor. Eko menoleh. "Kalau kamu sopan dan jujur, mereka pasti suka. Ibuku tuh gampang luluh." Perjalanan ke kampung tidak terlalu jauh. Butuh 1 jam naik motor, melewati sawah dan jembatan kecil. Sepanjang jalan, Eko dan Darina hampir tidak bicara. Angin sore menghapus kegugupan mereka sedikit demi sedikit. Sesampainya di rumah, ibunya Eko sudah menunggu di teras. Seorang wanita, paruh baya, mengenakan daster bunga-bunga dan kerudung tipis. "Assalamualaikum, Bu," sapa Eko. Ibunya menatap Darina, lalu tersenyum ramah. "Waalaikumsalam. Ini pasti Darina." Darina maju pelan, menunduk sedikit. "Ibu, saya Darina. Senang bertemu Ibu." Eko sempat terkejut. Darina ternyata sudah latihan kalimat itu seminggu sebelumnya. Ibunya mempersilakan mereka masuk. Rumah itu sederhana. Dindingnya dari bata yang dicat putih, ada rak buku kecil berisi kitab-kitab tua, dan bau harum kayu manis dari dapur. Di dalam, ayah Eko duduk di kursi rotan. Seorang pria tua yang pendiam tapi bijaksana. Ia menatap Darina tanpa ekspresi, lalu menoleh ke Eko. "Ini serius?" tanyanya singkat. Eko mengangguk. "Insya Allah ya." Malam itu, mereka makan malam bersama. Sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal terasi. Darina makan dengan tangan pelan-pelan, meniru ibu Eko. Kadang terlihat kikuk, tapi tetap berusaha. Ibu Eko tampak menyukai Darina. Ia terus bertanya tentang makanan favoritnya, kehidupan di Ukraina,
Dan bagaimana ia bisa sampai tinggal di Indonesia? Darina menjawab semuanya dengan tenang. Campuran bahasa Indonesia dan Inggris yang membuat Eko jadi penerjemah dadakan. Ayahnya masih belum banyak bicara. Selesai makan, mereka duduk di ruang tengah. Ibu Eko membawa teh hangat. Saat itulah Darina tiba-tiba bicara. "Ibu, Bapak, saya tahu saya orang asing, lahir dan besar jauh dari sini. Tapi saya ingin hidup di Indonesia. Saya ingin menikah dengan Eko. Kalau kalian izinkan." Ibu Eko tersenyum, lalu menoleh ke suaminya. Ayah Eko menatap Darina lama. Kemudian ia berkata, "Kamu siap tinggal di rumah kecil, listrik kadang mati, air kadang kotor, siap hidup nggak enak?" Darina diam, tapi matanya tidak gentar. "Saya siap belajar, Pak. Dan kamu siap masuk Islam? Bukan karena dipaksa, tapi karena tahu dan paham?" Darina menarik napas pelan. "Saya sudah belajar. Belum semua, tapi saya ingin. Karena saya ingin hidup bersama Eko. Dunia dan akhirat." Ayah Eko terdiam cukup lama. Lalu ia berdiri, berjalan ke arah dapur, dan kembali membawa 2 buah jeruk bali. "Saya kasih kamu 2 ini," katanya. "Yang satu manis, yang satu pahit. Seperti hidup berumah tangga. Gak semua hari enak. Tapi kalau kalian bisa makan dua-duanya sampai habis, berarti kalian kuat." Darina menerima jeruk itu dengan 2 tangan. Ia tidak tahu itu simbol atau sekadar buah malam hari, tapi ia tersenyum tulus. Malam itu, saat Eko mengantar Darina pulang, ia bertanya pelan, "Kamu yakin masih mau terusin semua ini?" Darina menjawab tanpa ragu, "Yakin. Bahkan lebih yakin dari sebelumnya." Sesampainya di depan rumah kontrakan Darina, Eko berhenti sejenak. Angin malam mulai dingin, dan jalanan sudah sepi. "Darina," kata Eko lirih, "makasih sudah berani." Darina membalas dengan kalimat yang membuat Eko nyaris kehilangan kata-kata. "Berani mencintai kamu, Eko. Itu keputusan terbaik yang pernah aku buat." Hari itu, Kecamatan Klumprit mendadak lebih ramai dari biasanya. Di ruang pelayanan, beberapa warga antri mengurus surat domisili, akta kelahiran, dan KTP. Tapi di ruangan kecil sebelah kiri, ada pertemuan yang berbeda. Darina duduk di hadapan kepala KUA dan seorang penghulu, ditemani Eko yang tampak gelisah. Sejak pagi, keringatnya tak berhenti mengalir, padahal AC sudah menyala. Hari ini bukan hari pernikahan mereka, tapi hari yang mungkin jauh lebih berat bagi Darina. Hari ini ia akan mengucap 2 kalimat syahadat. Darina sudah mempersiapkan diri sebulan terakhir. Setiap malam ia belajar membaca huruf Arab dengan ustazah dari masjid dekat kontrakannya. Ia bertanya banyak hal tentang Islam. Tidak semua langsung ia mengerti, tapi niatnya sudah bulat. "Sudah siap?" tanya penghulu perlahan. Darina mengangguk. Matanya menatap lurus ke depan. Penghulu mulai membimbing. Perlahan, Darina mengikuti dengan suara yang jelas. Tidak gemetar, tidak terbata. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Selesai mengucap kalimat itu, suasana hening sebentar. Lalu terdengar suara pelan dari sudut ruangan. "Alhamdulillah," kata Eko. Matanya basah. Penghulu tersenyum. Sekarang Darina sudah jadi bagian dari umat Islam. Tapi ini bukan akhir. Ini awal dari belajar yang panjang. Harus sabar dan ikhlas. Darina mengangguk lagi. Ia tak paham semua kalimat penghulu. Tapi Eko menerjemahkannya dengan hati-hati. Selesai acara, mereka berjalan kaki ke warung soto dekat kantor kecamatan. Bukan perayaan besar, hanya makan berdua untuk menenangkan hati. Di meja sederhana itu, Eko bertanya pelan, "Kamu yakin mau ganti nama?" "Nggak harus kok." Darina mengaduk sotonya sebentar. "Di Ukraina, nama itu warisan. Tapi di sini, aku mulai hidup baru. Aku ingin nama yang cocok." Eko berpikir sejenak. "Kalau begitu, gimana? Kalau namanya Nur Darina?" "Nur itu cahaya. Karena kamu seperti cahaya buat hidupku." Darina tersenyum. "Nur Darina, aku suka." Minggu berikutnya mereka mengurus semua dokumen baru. Darina resmi terdaftar sebagai WNI dengan nama Nur Darina.
Ia juga mengurus pindah agama di KUA, dibantu oleh kepala desa yang kebetulan teman lama ayah Eko. Tetangga-tetangga sekitar mulai mengenal Darina. Awalnya banyak yang heran. "Bule kok tinggal di sini?" begitu gumam mereka. Tapi setelah beberapa kali Darina terlihat ikut pengajian ibu-ibu dan suka membantu tetangga yang jualan gorengan, pandangan itu pelan-pelan berubah. Darina mulai terbiasa hidup di Indonesia. Ia belajar masak nasi goreng, ikut gotong royong bersih masjid, dan bahkan mencoba naik angkot sendirian, meski sempat nyasar 3 kali. Suatu sore, saat Eko pulang kerja, ia menemukan Darina sedang menjemur pakaian sambil menyenandungkan lagu anak-anak Jawa yang ia pelajari dari YouTube. Eko berdiri mematung di pintu. "Kamu ngapain?" tanyanya heran. "Belajar jadi istri Indonesia," jawab Darina, tertawa kecil. Hari demi hari berjalan. Tanpa pesta mewah, tanpa undangan ribuan, mereka akhirnya memutuskan menikah 2 minggu kemudian di masjid kecil belakang kantor kecamatan. Acara itu sederhana, hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga. Darina mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Eko mengenakan baju koko pinjaman dari pamannya. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada pelaminan mahal, hanya 2 hati yang yakin, 1 janji yang suci. Setelah akad nikah selesai, penghulu mengangkat tangan. "Mulai hari ini, kalian bukan lagi 2 orang asing. Kalian suami istri. Rezeki kalian jadi 1. Suka duka kalian jadi 1. Dan insya Allah, doa kalian juga akan dijawab bersama-sama." Eko menatap Darina. "Kita berhasil sampai sini." Darina menggenggam tangan Eko. "Dan kita akan jalan terus, Eko, sampai tua nanti." Hari itu langit klumprit cerah sekali. Tak ada pesta, tapi kebahagiaan hadir di setiap senyuman sederhana. Di sebuah desa kecil, 2 orang dari dunia berbeda akhirnya bersatu, memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Sebulan setelah pernikahan mereka, Eko dan Darina pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Letaknya tak jauh dari kantor kecamatan Klumprit. Rumah itu hanya terdiri dari 2 kamar, ruang tamu yang menyatu dengan dapur, dan kamar mandi sederhana di belakang. Bukan rumah mewah, tidak ada taman, tidak ada pagar besi. Tapi bagi mereka, itu cukup. Rumah itu jadi tempat mereka memulai segalanya dari nol. Pagi hari, Darina biasa bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan, nasi goreng dengan telur ceplok dan teh manis. Waktu pertama kali masak nasi goreng, rasanya hambar. Tapi setelah belajar dari ibu-ibu sekitar dan nonton video masak di internet, lama-lama jadi enak juga. Eko selalu makan dengan lahap. "Nasi goreng kamu makin mantap," katanya sambil menambah porsi. "Karena kamu yang ngajarin aku masak pakai bumbu dapur lengkap," jawab Darina sambil terkikik. Kehidupan mereka berjalan tenang. Siang hari, Eko bekerja di kantor kecamatan. Ia mengurus data penduduk, akta nikah, dan sesekali membantu masyarakat mengurus BPJS. Di sela jam istirahat, ia kadang pulang sebentar. Darina sudah siap dengan teh hangat dan camilan pisang goreng. Kadang, mereka ngobrol di serambi kecil, bahas hal-hal sepele. Dari cerita tentang tetangga yang ayamnya sering nyelonong ke halaman, sampai obrolan serius tentang impian mereka punya usaha sendiri suatu hari nanti. Darina mulai nyaman di lingkungan itu. Ia ikut arisan RT meskipun belum lancar berbahasa Indonesia. Tetangga-tetangga mulai akrab. Apalagi setelah tahu Darina sering ikut kegiatan masjid dan suka berbagi makanan kalau masak berlebihan. Suatu hari, sepulang dari pasar, Darina membawa keranjang penuh sayur. "Sayur apa ini?" tanya Eko, heran melihat sayur hijau panjang-panjang. Katanya namanya oyong. Ibu-ibu di pasar bilang bagus buat sup. Eko tertawa. "Kamu sekarang lebih tahu pasar daripada aku." Darina tersenyum bangga. Meski hidup mereka sederhana, kadang cobaan datang juga. Pernah suatu malam, atap dapur bocor besar karena hujan deras. Mereka terpaksa pakai ember dan baskom untuk menampung air. "Ini ujiannya," kata Eko sambil mengepel lantai. Darina tidak mengeluh. "Di Ukraina juga ada salju masuk rumah kalau jendela bocor. Sama saja, cuman bentuk airnya beda." Mereka tertawa.
bersama. Meskipun dingin dan basah, malam itu tetap hangat karena mereka saling menguatkan. Setiap minggu, Eko menyisihkan sebagian gajinya. Bukan untuk beli barang mewah, tapi buat tabungan masa depan. Darina juga mulai menjual kue-kue kecil buatan sendiri. Ia menjual kue kering ke ibu-ibu kantor, kelurahan, dan ibu-ibu pengajian. Suatu sore, Eko pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Ia membawa kantong plastik berisi satu kotak kecil. "Apa ini?" tanya Darina. "Buka aja." Kotak itu berisi blender, baru. Darina terharu. "Kamu pakai uang apa beli ini?" "Tabungan sedikit-sedikit, supaya kamu nggak ngulek bumbu pakai tangan terus." Darina memeluk Eko. "Terima kasih. Hari-hari mereka memang bukan kisah sinetron. Tak ada konflik besar atau drama berlebihan. Tapi setiap harinya diisi dengan kerja keras, saling bantu, dan sedikit demi sedikit mewujudkan mimpi kecil." Suatu malam, mereka duduk di lantai ruang tamu sambil makan mie instan. Listrik mati. Mereka menyalakan lilin dan bicara tentang masa depan. "Aku pengen suatu hari nanti punya rumah sendiri," kata Eko. "Dan aku pengen kita punya anak yang sehat dan pintar," jawab Darina. Eko mengangguk. "Doa kita pelan-pelan akan dijawab, Din." Darina menatap lilin yang berkedip. "Aku nggak pernah nyangka akan hidup seperti ini. Di negara asing, di rumah kecil, tapi bahagia." Eko meraih tangan Darina. "Karena bukan soal seberapa besar rumah kita, tapi seberapa besar hati kita saling menerima." Malam itu, meskipun lilin makin pendek dan mie sudah habis, mereka tetap duduk di sana. Menikmati kesunyian, memeluk harapan, dan percaya bahwa esok pasti lebih baik. Pagi itu Darina merasa aneh. Tubuhnya lesu, mual sejak subuh, dan kepala berdenyut. Awalnya ia pikir cuma masuk angin atau kurang tidur. Tapi saat mencium aroma bawang goreng yang biasa disukainya, ia malah muntah-muntah. Eko yang baru pulang membeli sarapan langsung panik. "Kamu kenapa? Sakit ya?" Darina duduk lemas di lantai dapur, wajahnya pucat. "Mual banget kok, perutku aneh." Eko mengajak istrinya ke puskesmas terdekat. Dokter di sana memeriksa dengan hati-hati. 15 menit kemudian, wajah sang dokter tersenyum lebar. "Selamat, Bu Darina, Anda hamil 2 bulan. Darina bengong. "Eko juga. Hamil?" ulang Eko, memastikan. Dokter mengangguk. "Sudah 2 bulan. Itu sebabnya mual-mual pagi." Sepanjang perjalanan pulang, Darina diam saja. Ia menatap keluar jendela motor sambil menggenggam perutnya yang masih rata. "Gimana perasaanmu?" tanya Eko setelah mereka duduk di rumah. Darina menoleh pelan. Air matanya turun. "Aku takut." Eko langsung menggenggam tangannya. "Takut kenapa?" "Takut nggak bisa jadi ibu yang baik. Aku nggak tahu banyak soal kehamilan. Nggak ada keluarga di sini. Semua baru buatku." Eko memeluknya erat. "Kamu nggak sendiri. Aku juga baru. Tapi kita belajar sama-sama ya." Darina mengangguk. Malam itu mereka mulai mencari informasi tentang kehamilan. Dari buku, internet, dan cerita ibu-ibu tetangga. Mereka membeli susu ibu hamil, vitamin, dan membuat catatan harian perkembangan janin. Bulan demi bulan berlalu. Perut Darina makin membesar. Eko makin protektif. Ia melarang Darina naik motor sendirian dan memastikan ada air putih di dekat tempat tidur. Ia juga sering bangun malam hanya untuk memastikan Darina nyaman tidur. Suatu hari, Darina menangis gara-gara tahu berat, badannya naik 10 kilo. Eko tertawa sambil membawa cermin kecil. "Lihat, kamu tetap cantik. Tambah bersinar malah." "Bohong. Beneran. Kamu sekarang cantiknya 2 orang." Darina tertawa sambil memukul pelan bahu Eko. Menjelang bulan ke-7, kandungan Darina mulai sering membuatnya susah tidur. Eko belajar memijat punggung, menyiapkan air hangat untuk kaki istrinya, dan menyesuaikan posisi bantal agar lebih nyaman. Mereka mulai menyiapkan perlengkapan bayi. Tidak banyak, tapi cukup. Baju bayi, selimut,
Adik kecil rapper satu box tidur yang dibeli bekas dari tetangga. Darina menjahit sendiri beberapa alas kain dari bahan sisa yang dibeli di pasar. Suatu malam saat mereka duduk di serambi rumah, Eko berkata, "Kalau anak kita laki-laki, namanya apa?" Darina berpikir sejenak. "Ivan?" Eko menggeleng. "Kebulean." Darina tersenyum. "Kamu maunya apa?" "Raffi." Darina mencoba melafalkan. "Raffi, bagus juga." Kalau perempuan, Darina menatap bintang di langit. "Naila, aku suka nama itu." Eko mencatat nama-nama itu di ponselnya. "Siap, kita tunggu saja nanti keluar siapa." Bulan ke-8, Darina mulai sering merenung. Kadang dia termenung di dapur, kadang menangis diam-diam saat mencuci baju bayi. Eko yang curiga akhirnya bertanya, "Ada yang mengganggu?" Darina pelan menjawab, "Aku kangen ibu." Eko tahu, itu hal yang paling sulit. Jauh dari keluarga saat momen penting seperti ini. "Kita kirim video aja ya, kamu cerita ke ibu. Pakai bahasa Ukraina, biar dia tahu kamu baik-baik saja." Darina pun mengirim video berisi rekaman dirinya menyentuh perut dan bercerita dalam bahasanya. Ibunya membalas dengan video berisi doa dan nasihat singkat. Meski berbeda benua, hubungan mereka tetap hangat. Seminggu sebelum hari perkiraan lahir, Darina mulai merasakan kontraksi. Belum terlalu sering, tapi cukup membuatnya sulit berdalih. Eko meminta izin kerja beberapa hari untuk berjaga-jaga. Dan pada suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, air ketuban Darina pecah. Mereka langsung ke puskesmas. Dengan doa dan tenaga yang luar biasa, Darina melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3,2 kg. Tangis pertama bayi mereka menggema di ruang bersalin. "Namanya Raffi," bisik Eko sambil mencium kening Darina dan anaknya. Darina tersenyum, lelah tapi bahagia. Saat mereka pulang beberapa hari kemudian, tetangga-tetangga datang membawa hadiah. Ada yang bawa bubur kacang hijau, ada yang bawa popok, ada pula yang bawa baju bayi kecil. Rumah kontrakan yang dulu sunyi kini ramai. Tangis bayi, tawa, dan bau bedak bayi memenuhi udara. Darina, perempuan asing dari Ukraina, kini telah menjadi seorang ibu di tanah yang jauh dari asalnya. Dan Eko, lelaki kampung, yang sederhana, kini menjadi ayah muda dengan harapan baru. Raffi tumbuh cepat. Baru saja rasanya Darina bergadang menyusui tiap malam. Kini bocah itu sudah bisa berlari keliling rumah sambil tertawa-tawa. Eko sering dibuat repot karena Raffi senang menarik dasinya saat ia sedang siap berangkat ke kantor kecamatan. "Papa, peluk dulu!" teriak Raffi setiap pagi. Eko menggendong Raffi, mencium kening Darina, lalu meluncur ke kantor dengan motor tuanya. Hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa dan cinta. Di rumah, Darina mulai merasa punya waktu luang saat Raffi tidur. Siang, ia ingat betul bagaimana keluarganya di Ukraina memiliki usaha toko roti kecil. Tangannya gatal ingin membuat sesuatu. Maka suatu hari, Darina mencoba resep roti sobek isi coklat. Rasanya empuk, harum, dan laris dimakan oleh tetangga kanan kiri. "Ini, roti kamu yang buat sendiri?" tanya Bu Yati, tetangga sebelah. "Iya, saya coba-coba," jawab Darina, malu-malu. "Enak banget loh, besok saya pesan. Ya, 5 bungkus. Darina tersenyum. Keesokan harinya, Bu Yati bawa temannya. Temannya bawa lagi temannya. Dalam sepekan, dapur kecil mereka penuh aroma roti setiap pagi. Eko, yang awalnya tidak percaya, akhirnya mulai membantu, mengantar pesanan dengan motor saat berangkat kerja. "Ini lumayan, Rin," kata Eko sambil mencatat pesanan di kertas. "Mungkin kita bisa bikin warung roti kecil." Darina mengangguk. "Tapi jangan besar dulu, kita mulai dari depan rumah saja." Mereka menata meja kecil di teras. Roti coklat, roti keju, dan beberapa kue kering hasil buatan tangan Darina dijajarkan, rapi. Nama warungnya, Roti Rumah Kita. Setiap sore, anak-anak sekolah mampir. Ibu-ibu yang habis belanja pasar juga sering menepi membeli camilan. Uang hasil penjualan mereka tabung pelan-pelan. Eko sempat menambahkan etalase kaca bekas dari toko fotokopi yang tutup.
Sebulan kemudian, Darina hamil anak kedua. Kali ini ia lebih siap. Pagi masak, siang membuat adonan, sore berjualan, malam menenangkan Raffi yang kadang masih rewel karena gigi tumbuh. Eko melihat itu semua dengan kagum. Darina tidak hanya menjadi istri, tapi juga sahabat dan partner usaha yang luar biasa. Kalau nanti kamu melahirkan, kita tutup warung sementara ya, kata Eko suatu malam. Tidak usah. Kita ajak sepupu Bu Yati bantu sebentar. Saya sudah ajari dia, jawab Darina tenang. Benar saja. Ketika Darina melahirkan anak perempuan, warung itu tetap buka. Sepupu Bu Yati menjaga. Eko tetap bantu antar pesanan. Dan Raffi kini sibuk menjadi kakak. Nama bayi mereka, Naila. Hari-hari berganti cepat. 5 tahun berlalu sejak Darina pertama kali datang ke Indonesia. Kini rumah kontrakan mereka sudah direnovasi sedikit. Warung roti rumah kita punya rak tambahan dan pelanggan setia, anak-anak, tetangga sering main ke rumah. Raffi sudah sekolah TK, pintar berhitung, dan suka menggambar roti besar dengan pelangi. Darina mulai mengajari ibu-ibu muda cara membuat kue yang sederhana tapi enak. Kalau kita berbagi resep, itu bukan rugi, kata Darina. Rezeki itu bukan kita yang pegang, Allah yang atur. Eko mengangguk sambil mengaduk teh. Ia belajar banyak dari istrinya. Tentang kesabaran, tentang kerja keras, tentang cinta yang tidak harus mewah tapi sungguh-sungguh. Suatu hari, pegawai kecamatan yang biasa beli roti bilang, "Ko, kamu hebat. Istrimu bisa bikin kita semua ketagihan roti. Harusnya buka cabang." Eko tertawa. "Pelan-pelan, Pak. Nanti kalau anak sudah besar." Namun malam itu, Eko dan Darina mulai memikirkan hal itu dengan lebih serius. Anak pertama mereka tumbuh sehat, cerdas, dan sudah bisa membantu di warung. Anak kedua mulai belajar bicara. Mereka berdua merasa waktunya hampir tiba. Langkah kecil selanjutnya akan dimulai. Untuk saat ini, warung sederhana di teras rumah itu cukup. Tapi Eko tahu Darina menyimpan mimpi yang lebih besar, dan ia akan berada di sana, mendampingi istrinya, selama langkah kaki ini masih bisa bergerak. Pagi itu, Raffi duduk di depan rumah sambil memperhatikan ibunya menata roti di etalase kaca. Wajahnya serius, lebih dewasa dari anak-anak lain seusianya. Di usianya yang baru menginjak 9 tahun, Raffi sudah bisa membantu melayani pembeli, menghitung uang kembalian. Bahkan sesekali menyusun stok di dapur kecil mereka. "Mah, kenapa kita belum punya toko yang lebih besar?" tanya Raffi sambil melipat tangan. Darina tersenyum, mengusap rambut anak sulungnya. "Karena warung ini sudah cukup, sayang." "Kenapa nanya begitu?" Raffi menunjuk ke arah jalan raya. "Teman-teman sekolahku bilang, kalau mama bisa jualan di pinggir, jalan besar, pasti larisnya 2 kali lipat. Kita bisa pasang spanduk besar." Darina terkekeh kecil. "Kamu ini seperti orang besar saja ngomongnya." Tapi malam harinya, Darina menyampaikan obrolan itu pada Eko. Mereka berdua memandangi langit dari teras rumah. "Anak kita benar juga," kata Darina pelan. Eko berpikir lama. "Kamu tahu nggak, Rin? Dari dulu aku ingin anak kita jadi orang yang mandiri. Bukan hanya pintar sekolah, tapi juga bisa membaca peluang hidup." Raffi kayaknya memang beda. Seminggu kemudian, Eko mengajak Raffi ke kantor kecamatan. Bukan untuk ikut kerja, tapi untuk menunjukkan satu lokasi kosong di dekat situ. Lahan kecil milik desa yang bisa disewa murah. Eko mengenal lurahnya, jadi ia tanya-tanya apakah tempat itu bisa dipakai untuk jualan. Raffi antusias. Ia ikut mengukur lebar lahan, mencatat di kertas, bahkan membuat gambar kasar warung impiannya. Ada tulisan "Roti rumah kita" besar di atasnya, dan etalase panjang di depan. Darina awalnya ragu, tapi melihat semangat anaknya, ia luluh. "Kalau begitu, kita pindahkan warung kita ke situ. Tapi kamu bantu jaga, ya?" Raffi mengangguk cepat. Ia bahkan mulai belajar cara bikin roti sederhana dari ibunya setiap sore. Pembangunan warung kecil itu tidak mahal, hanya dari kayu dan triplek dengan atap seng. Tapi letaknya strategis, dekat jalan dan kantor.
Dalam sebulan, warung baru mereka berdiri. Lebih banyak pelanggan mampir. Ada yang dari kantor kelurahan, ada yang dari sekolah, dan anak-anak kos juga ikut jadi langganan. Raffi jadi tokoh kecil di situ. Setiap pagi sebelum sekolah, ia bantu buka warung, menyusun kue, dan menyapa pembeli. Kadang kalau ibunya sibuk di rumah, dia sendiri yang jaga sampai ayahnya datang menggantikan. Eko memperhatikan itu semua dengan bangga. Anak kita kayaknya sudah menemukan jalannya sendiri, katanya suatu malam sambil menatap Raffi yang tertidur di ruang depan, masih memeluk buku catatan dagangnya. Raffi bukan anak yang suka main gadget seperti teman-temannya. Ia lebih suka mencatat jumlah roti terjual, menghitung laba, atau membuat ide-ide baru. Suatu hari, ia bahkan meminta dibuatkan akun media sosial untuk warung mereka. Biar orang-orang tahu, Ma. Kan sekarang semua orang lihat HP, ujarnya. Dengan bantuan sepupunya yang kuliah di Yogyakarta, Raffi belajar membuat konten sederhana. Foto roti ditata rapi, diberi keterangan harga, dan diunggah setiap hari. Perlahan, pesanan datang dari luar kota. Ada yang minta dikirim via travel. Ada juga yang ingin kerja sama jadi reseller. Eko dan Darina mulai kewalahan. Mereka terpaksa merekrut 2 orang karyawan untuk bantu produksi. Dapur mereka pun dipindah ke rumah bagian belakang, dibuat lebih luas. Di usia 11 tahun, Raffi membuat keputusan yang mengejutkan. Aku mau masuk SMP swasta yang ada pelajaran kewirausahaannya, Pa. Aku nggak mau cuma belajar teori. Aku pengen belajar langsung. Eko sempat bingung. Tapi setelah diskusi panjang, ia dan Darina setuju. Raffi memang berbeda. Ia tidak suka terlalu banyak bicara, tapi apa yang ia lakukan selalu membawa hasil. Pada ulang tahun Raffi yang ke-12, mereka tidak mengadakan pesta, tapi Darina memberikan kejutan. Etalas baru yang lebih besar, dengan papan nama permanen yang bertuliskan, Roti Rumah Kita, Raffi's Family Bakery. Hari itu, Raffi menangis. Ia memeluk ibunya erat-erat. Terima kasih, Ma. Aku janji, suatu hari, nanti kita punya toko besar. Bukan cuma satu, tapi banyak. Eko berdiri di samping mereka, matanya berkaca-kaca. Bukan karena toko itu besar, atau karena omset naik. Tapi karena anak kecil yang dulu hanya menarik dasi ayahnya setiap pagi, kini tumbuh menjadi anak laki-laki yang penuh semangat, tanggung jawab, dan cinta pada keluarganya. Warung roti kecil itu bukan lagi sekadar tempat jualan, tapi sudah jadi bagian dari mimpi bersama yang dimulai dari teras rumah kecil oleh seorang janda Ukraina dan pegawai negeri dari Klumprit. 15 tahun berlalu sejak hari pertama Eko bertemu Darina di kantor kecamatan Klumprit. Rumah, kontrakan mereka yang dulu sederhana kini telah berubah menjadi sebuah rumah yang hangat, penuh tawa 2 anak mereka. Raffi, anak sulung yang sejak kecil menunjukkan minat pada bisnis, kini telah beranjak dewasa, membawa warung roti keluarga menjadi sebuah perusahaan kecil yang berkembang pesat. Pagi itu, Eko duduk di ruang tamu rumah, menatap berita di televisi. Satu wawancara tentang UMKM yang sukses di daerah mereka sedang disiarkan. Tiba-tiba, wajah Raffi muncul di layar. Dia sekarang menjadi CEO dari Raffi Bakery Group, sebuah jaringan toko roti yang sudah membuka cabang di beberapa kota. Darina datang membawa secangkir teh hangat. Kamu lihat itu, Pak Eko? Anak kita sekarang sudah di mana-mana, katanya tersenyum bangga. Eko mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku tidak pernah menyangka, Rin. Dari warung kecil itu, dia bisa sejauh ini. Darina duduk di sampingnya. Semua berkat kerja keras dia, dan dukungan kita juga. Di luar, angin sore berhembus lembut. 2 anak mereka yang lain, kecil dan ceria, sedang bermain di halaman belakang. Suasana rumah penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang sederhana. Sore. Harinya, Raffi datang membawa sebuah dokumen penting. "Pama, aku dapat kesempatan untuk ekspansi usaha ke luar negeri. Ada investor dari Ukraina yang tertarik bekerja sama. Aku pikir, ini waktunya kita bawa bisnis ini ke level berikutnya." Darina tersenyum bangga. "Luar biasa, Nak. Aku yakin Mama dari Ukraina pasti senang mendengar ini." Eko menepuk bahu anaknya. "Ini bukti mimpi besar yang kamu mulai sejak kecil, dan sekarang menjadi nyata." Beberapa bulan kemudian, Raffi berangkat ke Ukraina.
Ia disambut hangat oleh keluarga Darina di sana. Pertemuan itu bukan hanya membawa bisnis ke wilayah baru, tapi juga menyatukan dua dunia yang dulu sempat jauh. Di sebuah acara peresmian toko roti Raffi yang pertama di Kiev, Darina berdiri di samping anak sulungnya, menatap keramaian dengan mata berbinar. Eko yang tidak bisa ikut karena pekerjaannya di Indonesia, mengirimkan pesan video singkat. "Aku bangga sama kalian. Teruslah berjuang dan jaga nama baik keluarga kita." Pada malam hari, setelah acara selesai, Raffi duduk bersama ibunya di balkon apartemen yang menghadap kota. "Ma, aku tidak akan lupa dari mana semua ini bermula. Dari warung kecil di Klumprit, dari cinta dan dukungan Pa dan Ma." Darina mengusap rambut anaknya. "Jangan pernah lupa, Nak, yang terpenting bukan sekadar kesuksesan, tapi bagaimana kita menjaga hati dan keluarga di sepanjang jalan." Kembali di Indonesia, Eko dan Darina menjalani hari-hari dengan tenang. Pernikahan mereka yang sederhana dulu kini sudah menjadi kisah inspiratif di lingkungan mereka. Banyak tetangga dan rekan kerja yang terinspirasi oleh perjalanan mereka, dari seorang PNS biasa dan janda asing yang memutuskan hidup bersama di negeri ini, sampai menciptakan keluarga dan bisnis yang membanggakan. Suatu pagi, Eko duduk di teras rumah. Ia menatap dua anaknya bermain ceria. "Kalian adalah alasan aku terus berjuang," katanya lirih. Darina datang membawa sarapan. "Dan kamu juga, Pa, karena kamu berani bermimpi dan bertindak." Mereka saling tersenyum, mengetahui bahwa perjalanan mereka tidaklah mudah, tapi penuh makna. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta bisa melewati segala batas, bahwa keberanian untuk memulai sesuatu yang baru akan membawa pada kemenangan, bahwa di balik kerja keras seorang pegawai negeri biasa, ada mimpi besar yang tumbuh dan berkembang, membawa kebahagiaan bagi keluarga kecilnya, dan bahkan meluas hingga ke negeri asal sang istri. Raffi, dengan semangat dan visi masa depannya, akan terus melangkah maju, membawa nama baik keluarga, dan mewarisi kisah cinta dan perjuangan yang dimulai oleh ayah dan ibunya. Malam itu, langit di atas Klumprit terlihat tenang, seolah memberi restu pada kisah sederhana yang kini menjadi luar biasa. Raffi duduk di ruang rapat kantor baru mereka di Kiev, menatap dokumen-dokumen yang berserakan di meja. Jaringan toko rotinya kini mulai mendapat perhatian serius dari pasar Ukraina. Namun, tidak semua berjalan mulus seperti yang ia bayangkan. "Ada banyak peraturan yang harus kita pahami," ujar seorang manajer lokal dengan wajah serius. "Kita harus berhati-hati dengan birokrasi dan pajak di sini." Raffi menarik napas panjang. Ia ingat saat kecil bermain di warung roti ayahnya di Klumprit. Dari situ semua bermula. Dari ketekunan dan kerja keras ayahnya, yang seorang PNS, dan ibu yang dulu berani meninggalkan segala hal demi hidup di Indonesia. "Ini bukan sekadar soal bisnis, tapi tentang membawa nama keluarga," pikir Raffi dalam hati. Di lain sisi, Darina yang menemaninya di Kiev menyadari betapa beratnya tantangan yang dihadapi anak sulungnya. Ia sendiri pernah menghadapi banyak hal saat pindah ke Indonesia. Perbedaan budaya, bahasa, hingga cara hidup yang sangat berbeda. Kini, giliran Raffi yang berjuang menghidupkan warisan keluarga di negara asalnya. Suatu sore, setelah rapat panjang, Raffi dan Darina duduk di balkon apartemen mereka. Kota Kiev tampak ramai dengan lampu-lampu dan suara kendaraan. "Pa, aku khawatir," kata Raffi. "Bisnis ini besar, tapi aku belum benar-benar mengenal bagaimana cara berbisnis di sini. Aku takut gagal." Darina menggenggam tangan anaknya. "Raffi, setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan. Jangan takut gagal, karena itu akan mengajarkanmu lebih banyak." "Terima kasih, Ma. Aku tahu aku tidak sendiri," jawab Raffi. Sementara itu, di Indonesia, Eko menjalani rutinitasnya sebagai PNS dengan tenang. Namun, hatinya selalu tertuju pada keluarga kecilnya, yang kini terbagi antara dua negara. Ia berkomunikasi rutin dengan Darina dan Raffi melalui video call. Suatu hari, saat jam istirahat di kantor kecamatan Klumprit, Eko menerima pesan dari Darina. "Ada kabar baik, Pa. Investor Ukraina siap bekerja sama untuk memperluas usaha Raffi ke beberapa kota besar di Eropa Timur."
Eko tersenyum lebar. Alhamdulillah, ini awal yang baik. Namun, bukan hanya kabar baik yang mereka terima. Suatu malam, Darina mendapatkan telepon dari seseorang yang tak dikenalnya. "Kami tahu siapa kamu dan keluargamu." Suara di ujung telepon berbisik. "Jangan coba-coba mengganggu bisnis kami." Darina terdiam. Ini adalah ancaman yang tidak pernah ia duga akan datang. Bisnis besar memang membawa risiko, dan kini keluarga mereka harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Di Indonesia, Eko bertekad akan melindungi keluarganya dengan cara apapun. Ia mulai mencari informasi dan berhubungan dengan beberapa koleganya yang bisa dipercaya. Ia tahu, cinta dan kebersamaan keluarga harus dijaga dari segala ancaman, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Waktu berlalu, Raffi perlahan menemukan ritme bisnisnya. Ia belajar dari kesalahan, membangun jaringan, dan memperkuat kepercayaan dengan mitra lokal. Darina selalu ada di sisinya, memberi semangat dan nasihat yang berasal dari pengalaman hidupnya. Di rumah mereka di Klumprit, Darina dan Eko membesarkan anak kedua mereka dengan penuh kasih sayang. Meski sibuk, mereka selalu menyempatkan waktu bersama. Momen sederhana seperti makan malam bersama atau bercanda dengan anak-anak menjadi sumber kekuatan. Suatu hari, Raffi pulang ke Indonesia. Ia ingin bertemu langsung dengan ayah dan adiknya, sekaligus membicarakan rencana besar untuk masa depan. Pertemuan itu hangat dan penuh cerita. "Pama, aku ingin membawa bisnis ini ke level global. Tapi aku butuh dukungan kalian," kata Raffi. Eko menatap anaknya penuh bangga. "Kita di sini selalu mendukungmu, Nak. Apapun yang kamu pilih, jalani dengan hati." Darina tersenyum. "Dan jangan lupa, keluarga adalah rumah terbaik untukmu." Malam itu, mereka berbicara sampai larut, membangun mimpi bersama, menguatkan ikatan keluarga yang tidak lekang oleh waktu dan jarak. Kisah Eko dan Darina terus berlanjut, membuktikan bahwa cinta dan kerja keras mampu melewati segala batas. Dari rumah sederhana di Klumprit sampai gedung tinggi di Kiev, mereka tetap satu, karena keluarga adalah segalanya. Pagi di rumah Eko dan Darina selalu dimulai dengan keramaian kecil. Anak kedua mereka, Sari, yang berusia 7 tahun, sudah bangun lebih awal dari biasanya. Dengan mata berbinar dan penuh semangat, ia berlari ke dapur sambil memanggil ibunya. "Ma, lihat aku bisa bikin gambar ini," serunya sambil memperlihatkan gambar rumah dan keluarga yang penuh warna. Darina tersenyum lembut, membelai kepala putrinya. "Wah, hebat sekali, Sari. Kamu pasti pintar seperti kakakmu." Sari menatap Darina dengan penuh percaya diri. "Aku mau jadi arsitek, Ma, seperti yang aku lihat di majalah kemarin." Darina dan Eko saling bertukar pandang. Mereka bangga tapi juga tahu, masa depan anak-anaknya penuh tantangan yang berbeda dari mereka. Dunia sudah berubah dan mereka harus siap membantu Sari dan Raffi melewati jalan itu. Hari itu, Eko kembali ke kantor Kecamatan Klumprit dengan pikiran yang bercabang. Meski rutinitasnya cukup stabil, dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Belakangan ini, ada beberapa keluhan dari warga tentang birokrasi yang menurut mereka mulai rumit. Eko tahu, sebagai PNS, ia harus menjadi penghubung yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tapi tidak mudah menghadapi berbagai tekanan dari atas dan bawah. Sore hari, saat jam istirahat, Darina datang mengunjungi Eko seperti biasa. Mereka duduk di ruang tamu kecil kantor kecamatan, sambil menyeruput teh hangat. "Bagaimana harimu, Pak Eko?" Eko menghela napas. "Banyak yang harus diperbaiki, tapi orang-orang sulit menerima perubahan cepat." Darina mengangguk. "Aku tahu kamu selalu berusaha, Pak. Mungkin kamu perlu lebih dekat dengan mereka. Dengarkan keluhan mereka langsung." Eko tersenyum kecil. "Kamu benar. Aku harus lebih berani untuk berbuat sesuatu." Malamnya, di rumah, Darina dan Eko berkumpul bersama anak-anak. Suasana hangat terasa ketika mereka bercerita tentang hari masing-masing. Raffi yang baru saja pulang dari Kiev juga ikut berbagi pengalaman. Ia bercerita tentang pertemuannya dengan para investor dan bagaimana sulitnya menjaga kepercayaan di dunia bisnis. "Bisnis itu seperti tanaman, Pa," kata Raffi.
Kalau tidak dirawat dengan benar, dia akan layu. Eko dan Darina mengangguk. Mereka tahu apa yang dihadapi Raffi adalah cermin dari perjuangan mereka selama ini. Di balik kebahagiaan keluarga, gelombang baru mulai datang. Suatu hari, Darina menerima surat dari kantor pengacara lama di Ukraina. Isinya tentang sengketa bisnis yang belum selesai, yang melibatkan sebagian aset orang tua Darina. Masalah ini bisa berpengaruh besar terhadap usaha Raffi dan keluarganya. Darina merasa gelisah. Eko, aku harus segera mengurus ini. Kalau tidak, semuanya bisa berantakan. Eko menggenggam tangan Darina dengan erat. Kita akan hadapi bersama, Ma. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita kalau kita tetap bersatu. Malam itu mereka merencanakan langkah berikutnya, menghubungi pengacara, dan mencari cara agar bisnis tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan aktivitas yang lebih padat. Eko mulai belajar hal baru tentang dunia bisnis dan hukum, sementara Darina berusaha keras mengatur waktu antara keluarga dan urusan hukum di Ukraina. Anak-anak pun mulai merasakan perubahan ini, tapi mereka tetap menerima dukungan penuh dari orang tua. Sari yang biasanya ceria kadang terlihat khawatir. Eko dan Darina mengajarkan anak-anaknya arti keteguhan dan kepercayaan, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya selama mereka saling mendukung. Meskipun badai itu datang, keluarga kecil ini semakin kuat. Mereka belajar bahwa harmoni bukan berarti tanpa masalah, tapi bagaimana menghadapi masalah itu bersama. Di malam yang tenang, ketika bintang-bintang mulai muncul di langit, Eko duduk di beranda rumahnya. Ia merenung betapa perjalanan hidupnya kini penuh warna dan arti. Dari pegawai negeri yang sederhana, kini dia menjadi bagian dari cerita besar yang melintasi benua. Ini bukan tentang siapa yang punya banyak harta, pikir Eko. Tapi tentang bagaimana kita menjaga cinta dan keluarga, itu yang terpenting. Dan begitu, bab baru dalam hidup mereka dimulai, dengan harapan dan kekuatan yang terus tumbuh. Hari-hari berlalu dengan penuh aktivitas dan kehangatan keluarga. Eko masih menjalani tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dengan penuh dedikasi, sementara Darina aktif membantu pengembangan sosial di komunitas sekitar. Anak-anak mereka tumbuh dengan karakter yang kuat dan penuh kasih sayang. Dalam hatinya, Eko bersyukur atas semua yang telah mereka raih. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan atau status, melainkan tentang keluarga yang selalu ada untuk satu sama lain. Di akhir kisah ini, sebuah pesan sederhana namun kuat tersampaikan. Cinta dan kesetiaan mampu mengatasi perbedaan, meruntuhkan batas, dan menciptakan kehidupan yang penuh makna. Eko dan Darina, dua jiwa dari dunia berbeda, membuktikan bahwa keberanian untuk memilih cinta dan bertahan bersama adalah kunci dari kemenangan sejati.